Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 3266, Lemah, 4 kata dari Lin Tian membuat mata Mo Wulian dipenuhi amarah. Orang-orang di area terlarang tampak bingung. Lin Tian tersenyum, "Ya, sudah selesai." Mo Wulian dengan kesal bertanya, "Apa maksudmu selesai?" Saat itu, Lin Tian masuk ke dalam tenda, dan kemudian berbagai teknik pemusnah maya menyerang para hantu dan dewa, yang kemudian menjerit satu persatu dan lenyap. Tidak ada satupun tempat tersisa, dan semua orang di area terlarang tampak tercengang. Hantu, dewa, dan jenderal, mereka tidak bisa melawannya. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Mereka tidak pernah membayangkan mengerikannya Lin Tian. Sementara Mo Wulian menggertakkan giginya karena marah. Lin Tian membuat roh tenang dan menciptakan penghalang di sekitar Mo Wulian. Ini sangat efektif untuk para kultivator roh. Meskipun tubuhmu mungkin baik-baik saja, tapi jiwamu tidak akan bisa lolos, kata Lin Tian sambil tersenyum. Mau menjebakku, mimpi, kata Mo Wulian dengan marah. Ia mengeluarkan jimat penyembunyi, tetapi Lin Tian dengan keahlian jiwa langsung muncul di belakang Mo Wulian, menghancurkan jimat itu dan membuka domain. Api dan pedang berputar dengan liar, dan Mo Wulian menggunakan penghalang hitam untuk menahan serangan Lin Tian. Tapi Lin Tian tersenyum. "Kau pikir bisa menahan seranganku? Anak bodoh, aku juga setengah dewa yang kuat." Lalu kenapa? Lin Tian mengaktifkan kekuatan tulang roh, membuat serangannya semakin kuat. Dengan dukungan lebih dari 100 lapisan api, penghalang Mo Wulian hancur berantakan. Semua orang yang melihatnya hanya bisa melongo, tak percaya dengan apa yang terjadi. Ketika Mo Wulian terluka parah oleh ribuan pedang api, ia berdiri dan berkata, "Kau, di mana gurumu?" tanya Lin Tian dengan tenang. Namun Mo Wulian langsung membuka domainnya sendiri dan menghancurkannya. Lin Tian tertawa, "Bagus." Setelah itu, tanda di lengan kanan Lin Tian terbuka, dan roh di tubuh Mo Wulian mulai menghilang. Mo Wulian yang sudah terluka parah tampak ketakutan. "Apa yang kau lakukan?" "Tak ada apa-apa, hanya meminjam domainmu untuk memutus aliran tenagamu," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Mo Wulian menatap Lin Tian dan berkata, "Anak bodoh, membunuhku juga tidak akan ada gunanya. Aku tidak ingin membunuhmu. Kalau begitu, kau tidak akan pernah mendapatkan informasi dariku." Mo Wulian berniat meledakkan divinitasnya, tapi Lin Tian segera menyerangnya dengan ribuan ki pedang, membuatnya terluka lebih parah. Mo Wulian memuntahkan darah dan tubuhnya berdarah hebat, tapi divinitasnya tetap membara. Roh Lin Tian langsung keluar dari tubuh dan menuju ke ruang kesadaran Mo Wulian. Mo Wulian yang sedang meledak langsung menatap Lin Tian yang masuk ke ruang kesadarannya, dan Lin Tian berkata, "Kalau mau mati, tidak akan kubiarkan." Ia langsung menyerang roh Mo Wulian, dan saat rohnya hampir meledak, Lin Tian menariknya keluar. Boom! Semua orang melihat ledakan besar di area Mo Wulian. Seorang setengah dewa meledak, sangat mengerikan. Gunung tempat aula utama berada rata dengan tanah, meski sudah dilindungi oleh berbagai formasi. "Mati?" Huang Fu Tian bertanya dengan bersemangat, tapi seorang tetua menjawab dengan serius, kelihatannya tidak sesederhana itu. "Apa mungkin dia masih hidup?" tanya Huang Fu Tian penuh keraguan. Saat itu, Lin Tian muncul kembali, dan di sebelahnya ada roh, itulah Mo Wulian, kini terperangkap oleh kekuatan roh Lin Tian. Mo Wulian berteriak frustasi, "Lepaskan aku, lepaskan kau, kau pikir itu mungkin?" Lin Tian tertawa. Mo Wulian marah dan berteriak, "Apa yang kau inginkan?" "Aku ingin tahu di mana gurumu." Lin Tian tersenyum, tapi Mo Wulian menjawab, "Aku tidak akan memberitahu." "Kalau begitu, aku akan membaca ingatanmu," kata Lin Tian. Mo Wulian pun mulai panik, namun Lin Tian tetap masuk ke tenda dan mendekatinya. Mo Wulian mencoba berbagai trik, tapi tak satu pun bisa menyentuh Lin Tian. Kenapa kau tidak terluka?" tanya Mo Wulian panik. "Rohku jauh lebih kuat darimu," jawab Lin Tian dengan santai. "Kau bohong," teriak Mo Wulian. "Kalau kau tidak percaya, akan kubaca ingatanmu." Lin Tian pun mulai menggunakan segel jiwa untuk menyelami ingatan Mo Wulian. Tak peduli seberapa keras Mo Wulian melawan, semua sia-sia. Akhirnya Lin Tian berhasil membaca semua ingatan itu. "Sekarang, aku sudah tahu semuanya, jadi kalau kutanya sesuatu, lebih baik jawab dengan jujur, atau kau tahu akibatnya." Mo Wulian tetap keras kepala, "Kau tidak bisa membunuhku. Kau pikir aku tidak berani? Coba saja kalau bisa," tantang Mo Wulian. Lin Tian berkata, "Kalau begitu, akan kusegel dulu, nanti aku main-main denganmu pelan-pelan." Ia menyegel Mo Wulian ke dalam jimat penyegel jiwa. Awalnya, Mo Wulian tetap keras kepala, tapi setelah disiksa selama setengah jam, ia menyerah dan berteriak,
aku salah. Benar-benar salah, iya, salah, jawabnya dengan lesu. Lin Tian pun membebaskannya dan bertanya, katamu, di mana? Guru, guruku ada di aliansi Padang Gurun, di luar Padang Gurun Kerajaan Ilahi, di sana ada 9 dewa yang menguasai wilayah Senzu. 9 dewa, iya, masing-masing menguasai satu wilayah Senzu. Apa yang mereka rencanakan? Guru sedang mencari bakat-bakat yang cocok untuk dijadikan bahan percobaan. Percobaan? Lin Tian curiga. Mo Wulian melanjutkan, itu berkaitan dengan kolam pembaptisan. Lin Tian mengangguk dan berkata, tunjukkan jalannya. Tunjukkan? Iya, ke aliansi itu. Mo Wulian tampak gugup. Guru sangat temperamental. Kalau dia tahu aku membawamu, dia akan membunuhku. Jangan omong kosong, langsung tunjukkan jalan. Iya, Mo Wulian tidak bisa menolak. Ia pun memimpin jalan. Karena tidak lagi memiliki tubuh, Mo Wulian khawatir akan mati. Tapi untunglah ia adalah kultivator hantu, sehingga bisa tetap berjalan di dunia para dewa dengan rohnya. Sementara itu, Elder O melihat Lin Tian akan pergi, lalu mengejarnya, kau bisa pergi kemana saja sesukamu, kata Lin Tian tanpa menoleh. Elder itu pun langsung pergi. Tapi orang-orang di area terlarang hanya saling menatap, bingung dengan semua yang terjadi. Bab 3267, Kaisar memandang sang tetua, Guru, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu untuk melihat apakah pemimpin aliansi akan muncul dan menyelesaikan masalah ini, jawab sang tetua dengan nada serius. Namun Huang Fu Tian tampak tidak menyukainya. Tetua itu berkata, aku sudah mengirim kabar kepada pemimpin, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Huang Fu Tian mendengus, tampaknya ia memahami sesuatu. Beberapa saat kemudian, sang tetua tampak sangat senang ketika menerima kabar, pemimpin aliansi memintaku membawa sang pembaptis menemuinya. Di mana? Di aula aliansi dewa, di luar tanah tandus, jawab sang tetua. Huang Fu Tian pun dengan semangat berkata, bagus. Ayo, tetua itu langsung membawa sang pembaptis dan bergegas menuju aula aliansi dewa secepat mungkin. Saat itu, di bawah pimpinan Mo Wulian, Lin Tian bergerak menuju pegunungan di luar tanah tandus kerajaan dewa. Pegunungan luar itu berada di benua tengah dan di wilayah tengah kerajaan dewa. Di pusat wilayah itu terdapat area yang disebut Tanah Tandus, yang merupakan area paling misterius dan terbesar di kerajaan dewa. Banyak kaisar dewa dari zaman dahulu senang bertualang ke sana untuk mendapatkan teknik atau bahan kuat. Bahkan, jurus reinkarnasi pembunuh surga milik Lin Tian pun berasal dari sana. Dulu, Nangong Sue dan Tian Luo juga menghilang di sana. Kalau saja Lin Tian tidak menemukan kuil laut terlebih dahulu, ia pasti sudah masuk ke Tanah Tandus. Maka, saat Lin Tian tiba di pegunungan luar, dia merasa penuh harapan. Mo Wulian berkata, di depan sana adalah posisi pasukan aliansi. Jika ingin melewati, harus mendapat izin aliansi. Orang luar tidak boleh lewat sembarangan. Aku tidak butuh izin, jawab Lin Tian dengan percaya diri. Namun Mo Wulian tampak khawatir. Aku tahu kau kuat, tapi aliansi punya banyak orang berbakat. Sejak tempat pembaptisan muncul, 9 benua besar di Senzu telah mengirimkan orang-orang terbaik ke sana. Para dewa di sana sangat mengerikan. Lin Tian memandangnya dan berkata, aku ingin lihat siapa para dewa itu. Mo Wulian hanya bisa menghela napas dan mengikuti. Beberapa saat kemudian, saat mereka melewati hutan kecil, beberapa orang muncul. Mereka mengenakan jubah hijau daun. Pemuda pemimpinnya tampak serius. Aku Wang Tuatian, murid dari kuil Dewa Kayu di bawah aliansi ini. Mo Wulian yang mengenalnya langsung berbisik ke Lin Tian, Wang Tuatian ini sangat hebat. Begitu saja, sahut Lin Tian, tak terkesan. Wang Tuatian menatapnya dingin, kau pikir kita setara? Ya, denganmu, jawab Lin Tian santai. Wang Tuatian naik pitam, sepertinya kau datang untuk cari masalah. Aku ingin masuk, jangan halangi aku, kata Lin Tian. Wang Tuatian tidak menyangka Lin Tian seberani itu. Hajar dia, usir Dewa Raja yang sombong ini. Orang-orang itu menyerang, tapi saat Lin Tian membuka medan kekuatannya, satu persatu mereka menjerit dan roboh, tinggal Wang Tuatian yang tercengang. Beberapa anak buahnya yang terluka berteriak, Kapten Wang, dia sangat mengerikan. Wang Tuatian berusaha meremehkan, cuma medan, tak seberapa. Ia membuka medannya sendiri dan menghancurkan medan Lin Tian. Namun, itu adalah momen yang ditunggu Lin Tian. Saat medan Wang terbuka, Lin Tian langsung menyerang rohnya. Wang Tuatian belum sempat bangga, langsung panik. Mo Wulian menggeleng, satu lagi tertipu. Roh Wang Tuatian melemah. Lin Tian membuka medannya lagi dan melepaskan pedang api magis ke tubuh lawan. Karena roh Wang lemah, ia tak bisa bertahan. Ia pun tewas di tempat, rohnya kabur. Lin Tian tidak mengejar.
ia ingin agar orang-orang tahu bahayanya jika menghalangi jalannya. Benar saja, Wang Tuatian kabur dan memberi peringatan pada yang lain. Banyak penjaga aliansi datang. Mereka mengenakan pakaian hijau, merah, biru, emas, dan coklat, mewakili 5 kuil, kayu, logam, api, air, dan tanah. Mo Wulian menjelaskan kepada Lin Tian, ini adalah 5 kuil utama dari Dewa Umum. Oh, jawab Lin Tian datar, lalu seseorang dengan kumis dari kuil kayu menatap Wang Tuatian, dia orangnya. Ya, Tuan, jawab Wang, orang itu berkata, aku Mulian, kepala kuil kayu. Aku tak peduli siapa kau atau jabatannya, aku ingin bertemu pemimpin aliansi pembasmi iblis, minggir. Ucapannya membuat banyak orang menertawakannya, Mulian marah, kau tidak tahu diri. Orang-orang kuil lain juga mengejek, sepertinya bocah ini meremehkan kuil kayu. Mulian berkata dingin, karena hari ini kuil kayu yang bertanggung jawab, biar kami yang tangani, yang lain mundur. Keempat kuil lain pun mundur. Orang-orang kuil kayu mengepung Lin Tian. Mulian berkata, kau kuberi satu kesempatan terakhir, kalau tidak, mati. Bukankah aku sudah bilang, aku ingin bertemu pemimpin aliansi pembasmi iblis, ulang Lin Tian. Mulian mendengus, mati kau, ia memberi perintah menyerang. Mo Wulian mundur. Orang-orang kuil kayu melepaskan kekuatan ilahi, ingin membunuh Lin Tian. Tapi semua kekuatan itu lenyap begitu saja, semua terbelalak tak percaya. Orang dari kuil lain mulai menyadari, kepala kuil kayu, orang ini bukan lawan sembarangan. Yang lain bertanya, perlu bantuan dari kuil lain? Mulian membalas dengan marah, kuil kayu bisa tangani masalah kecil ini sendiri. Bab 3268, dia begitu gigih hingga bahkan tidak meminta bantuan dari gereja lain. Namun, Mo yang tak berwajah melihat kesempatan dan berkata kepada Lin Tian, kelima gereja ini belum lama berdiri, dan mereka masing-masing berada di bawah naungan dewa yang berbeda. Jadi mereka suka bersaing diam-diam satu sama lain. Oh, jadi mereka tidak bersatu. Ketidakharmonisan itu satu hal. Tapi yang utama, siapapun gereja yang tampil paling baik di sini akan mendapat hadiah, kata Mo Wulian. Tapi Lin Tian tersenyum, tidak bersatu bukanlah hal yang baik. Saat itu, Mulan berkata kepada Lin Tian, anak muda, aku akan melawanmu. Duel, ya, 1 lawan 1, jangan menghindar, kalau tidak, itu berarti kau menyerah dan menyerahkan nyawamu kepada lawan. Tapi Lin Tian tersenyum, aku khawatir kau akan kalah terlalu parah. Namun Mulan bersikeras, aku tidak akan kalah. Orang-orang dari aula lain mengejek, beberapa bahkan tertawa, jangan mempermalukan diri, pemimpin aula kayu. Tapi Lin Tian tetap tersenyum aneh. Melihat itu, Mulan mendelik, jadi, kau setuju? Setuju, tapi aku takut kau yang akan menyesal, itu tidak mungkin. Setelah itu, Mulan terbang ke arah Lin Tian, dan Lin Tian berjalan mendekat. Orang-orang di sekitar mundur, menyisakan 2 orang yang mengambang di udara. Mulan mendengus, ayo, anak muda, benarkah? Jangan banyak bicara. Lin Tian langsung membuka jurus api suci hujan pembunuh, tetapi Mulan membentuk pelindung berwarna hijau kayu untuk melindungi diri, sambil berkata dengan sombong, kekuatanmu hanya segini. Kau meremehkanku, kata Lin Tian dengan senyum. Mulan menjawab dengan bangga, tentu saja. Lin Tian tersenyum lebih lebar, lalu memperkuat kekuatannya, membuat bayangan pedang api semakin besar. Orang-orang yang menonton bisa melihat bayangan pedang api itu menghantam pelindung. Mulan terkejut, bagaimana mungkin medan orang ini begitu kuat? Bukan hanya Mulan yang terkejut, tapi juga para anggota aula lain. Beberapa bergumam, ini beneran? Sepertinya iya, berarti anak ini memang luar biasa. Lihat saja pemimpin aula kayu, anak itu memang luar biasa. Namun demi menjaga harga diri, Mulan bertahan. Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kapan kau akan berhenti bertahan? Saat itu, Mulan diam-diam membentuk bayangan panah yang menembus Lin Tian, tetapi yang terkena ternyata hanya bayangan. Mulan mulai curang, itu hanya bayangan. Itu tetap perwakilanku. Apa kau tidak bilang tadi tidak boleh menghindar? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Aku bilang, jangan menghindar, seru Mulan. Aku tidak menghindar, balas Lin Tian dengan santai. Mulan semakin marah dan membentuk bayangan panah dalam jumlah besar, tapi tetap tak mampu melukai Lin Tian. Orang-orang di aula mulai berseru, ada apa ini? Menakutkan sekali, dia benar-benar hanya dewa biasa. Di tengah keterkejutan umum, Lin Tian tetap tenang, tapi Mulan mulai panik dan menatap Lin Tian seolah melihat monster. Anak muda, aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku akan menghancurkan medanmu. Setelah itu, dia membuka medannya sendiri untuk menghancurkan medan Lin Tian. Saat berhasil menghancurkannya, dia sangat puas, mengira sudah menang. Mulan berkata dengan bangga,
lihat, inilah bedanya antara kau dan dewa setengah tingkat. Orang-orang mulai mengejek Lin Tian. Anak muda, sebaiknya kau pergi sekarang. Kalau kalah, serahkan nyawamu, kata yang lain. Tenang saja, jawab Lin Tian. Begitu dia berkata itu, kekuatan di tubuh Mulan langsung kosong. Dia ketakutan. Ada apa ini? Medanmu bagus, tapi sayangnya kau berhadapan denganku, kata Lin Tian sambil tersenyum. Apa maksudmu? Maksudku, kau akan habis. Lin Tian memanfaatkan lemahnya pertahanan Mulan dan langsung menembus tubuhnya. Dalam sekejap, Mulan berdiri dengan luka parah, nyaris roboh. Orang-orang terkejut, anak ini, mengerikan, pemimpin Aula Kayu celaka. Apa yang harus kita lakukan? Anggota Aula Kayu panik. Lin Tian mendekati Mulan, kau bilang tadi nyawamu untukku, kan? Kau, Mulan tidak bisa bicara. Lin Tian berkata, kalau mati, harus siap menerima kematian. Tiba-tiba kilatan cahaya hijau muncul. Bayangan tubuh Mulan menjauh dan berseru, aku tidak sebodoh itu untuk memberimu nyawaku. Orang-orang terkejut Mulan malah kabur. Tapi Lin Tian sudah menduganya, aku tahu kau tidak akan menyerah begitu saja. Tentu saja, aku ini pemimpin, masa harus menyerahkan nyawa? Mulan mendengus, tapi Lin Tian menghilang, membuat Mulan panik. Tiba-tiba, roh bertanduk tunggal muncul dan menjebaknya dengan pelindung. Lin Tian berkata, rohmu tak bisa kabur, tubuhmu pun tak berguna. Dia mengeluarkan jimat dan menghancurkannya, lalu mencibir, kekuatanmu bahkan kalah dengan mereka yang telah dibaptis. Mulan marah, apa maksudmu? Bocah, maksudku sederhana, jawab Lin Tian. Ia langsung masuk ke dalam pelindung dan memanggil banyak bayangan. Lalu, dia membuka medan secara bersamaan. Ini pertama kalinya Lin Tian membuka medan dengan bayangan iblis. Ketika banyak medan ditumpuk, Lin Tian menyadari sesuatu yang menarik, kekuatannya juga ikut meningkat. Misalnya, 10 bayangan iblis bisa memberikan kerusakan 10 kali lipat. Lin Tian terus menumpuk hingga kekuatannya 100 kali lipat, tapi masih dibatasi oleh ukuran medan. Dia tahu, hanya dengan menaikkan kekuatannya, medan bisa diperbesar, dan lebih banyak bayangan bisa diciptakan di masa depan. Sementara itu, Mulan sengsara, dia tidak menyangka Lin Tian akan menemukan kemampuan baru. Dia tersiksa oleh medan tersebut. Orang-orang menyaksikan pemandangan mengerikan. Tubuh Mulan hancur di tempat, menyisakan roh yang langsung disegel oleh Lin Tian tanpa bisa melarikan diri. Bab 3269. Setelah Lin Tian menyelesaikan semuanya, ia menyimpan monolog Shen Yu-nya dan tersenyum pada semua orang yang hadir. Siapa yang ingin mencoba? Namun tidak ada yang menjawab. Satu persatu mundur seperti air surut. Lin Tian menatap mereka dan berkata, kalau tidak ada yang mencoba, maka aku akan mengabaikan kalian semua. Setelah itu, Lin Tian meminta Mo Wulian untuk memimpin jalan. Mo Wulian pun membawa Lin Tian berjalan ke dalam hutan. Tidak satu pun dari mereka yang berani maju. Tuanku, Anda luar biasa sekali, kata Mo Wulian dengan hormat dari samping. Namun Lin Tian dengan percaya diri menjawab, itu bukan apa-apa. Sebenarnya, Lin Tian sangat senang karena kekuatannya meningkat akibat efek tumpukan medan. Tapi Mo Wulian, penasaran, bertanya, Tuanku, kenapa Anda terlihat jauh lebih kuat dari saat melawan saya? Apa, peduli padaku? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Mo Wulian mengangguk, saya hanya ingin tahu. Akan aku beritahu nanti, jawab Lin Tian, dan Mo Wulian menjawab, ya, Tuanku. Pada saat itu, seekor binatang raksasa muncul di hadapan mereka di hutan. Permukaan tubuh binatang itu seperti batu dan dipenuhi tanaman liar. Di atas punggungnya duduk seorang pemuda yang menggigit sehelai rumput, mengenakan jubah hijau, tampak aneh. Mo Wulian terkejut. Dia salah satu dari 18 master teratas di aliansi. 18 master di aliansi. Selain 9 dewa dan guruku, ada 18 master. Mereka terdiri dari yang tua hingga yang muda. Yang termuda disebut jenius, Dugu Huantian. Dugu Huantian, namanya terdengar melelahkan. Lin Tian tertawa. Mo Wulian bertanya dengan penasaran, Tuanku, apa Anda tidak merasa dia menakutkan? Menurutku, dia baru mencapai tingkat lebih dari 70,5 langkah menuju dewa. Masih muda, tidak ada yang istimewa, kata Lin Tian. Namun Mo Wulian berkata, katanya dia ahli spiritual yang bisa memanggil binatang buas super kuat. Hanya binatang buas, bukan masalah, kata Lin Tian acuh tak acuh. Tapi Dugu Huantian tersenyum dan berkata, apa yang kalian bisikkan di sana? Jangan malu. Lin Tian menatapnya dan berkata, kau ini ada maunya. Aku seharusnya yang bertanya itu padamu. Dugu membalas dengan nada gila. Lin Tian tersenyum dan berkata, kenapa? Kau pikir aku takut padamu? Oh, kau membuatku penasaran. Dugu Huantian tertawa. Lalu, binatang besar yang dia tunggangi menyemburkan banyak daun hijau.
Daun-daun itu mengelilingi Lin Tian seolah ingin mengikatnya, namun Lin Tian santai saja, bahkan berkata, "Kau pikir dengan ini bisa menangkapku? Bayiku suka mengubah orang jadi patung, kau akan jadi karya seninya," kata Dugu. Daun-daun itu menutupi tubuh Lin Tian dan ia menjadi kaku seperti patung. Mo Wulian kaget tak percaya. Dugu tertawa, "Tadi masih sombong, sekarang diam saja." Namun, tiba-tiba api membakar daun-daun itu. Dugu Huantian terkejut, "Ternyata kau bisa membakar daunku, hebat." "Itu baru permulaan," kata Lin Tian sambil tersenyum. Ia melompat ke atas batu besar itu. Lalu Dugu berdiri, dan batu tersebut berubah menjadi ruang khusus yang menjebak mereka berdua. Mo Wulian yang di luar tidak bisa melihat karena terhalang gunung. Di dalam ruang itu, Dugu Huantian berkata, "Mau aku kenalkan diriku?" "Tidak perlu," jawab Lin Tian dengan senyum. Dugu tersenyum sinis, rumput di mulutnya bergoyang. "Oh, tak ingin tahu namaku." "Namamu bisa menyelamatkanmu?" tanya Lin Tian. Dugu tertawa dan melambaikan tangan, mengeluarkan cahaya hijau yang membelit Lin Tian. Lin Tian diikat oleh sulur-sulur itu, dan diangkat. Dugu sangat senang, bahkan mulai bersenandung, tapi sebentar kemudian, Lin Tian menghilang lagi. Dugu mencari sekeliling, lalu menangkap bayangan Lin Tian dengan sulur dan membungkusnya seperti bacang besar. Dugu mengejek, "Lari pun tak berguna, ayo kita lihat apa kau bisa lakukan." Tiba-tiba, Lin Tian meledakkan api dari tubuhnya, membakar semua sulur dan menyerang Dugu Huantian. Api itu memiliki lebih dari 100 lapis. Dugu terkejut, "Lebih dari 100 lapis? Kalau Dewa Api tahu, dia pasti ingin meneliti kamu. Untung aku yang menemukannya duluan." Lin Tian tertawa, dan Dugu heran, "Apa yang lucu? Aku tidak tahu siapa yang kau maksud, tapi yang jelas, hari ini kau sial bertemu denganku." "Oh, kau pikir bisa membunuhku dengan api itu? Kau tahu medan apa ini?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Aku sudah sering dengar, tapi aku tidak takut." "Tidak takut," Lin Tian tertawa, lalu membuka medan, pembunuh Dewa Api, mengurung Dugu Huantian. Dugu menciptakan baju zirah kayu dan berkata bangga, "Ini adalah zirah Dewa Kayu yang kudapat dari tanah tandus. Coba saja serang." Lin Tian pun menyerang, tapi baju zirah itu benar-benar kuat, serangan api dan pedangnya tidak mempan. Lin Tian berkata, "Memang kuat, tentu saja, ini bukan zirah biasa," kata Dugu sambil tertawa. Namun Lin Tian melihat pola aneh pada zirah itu dan berkata sambil tersenyum, "Ini bukan tentang zirahnya, tapi pola sucinya." "Pola suci, kau paham?" Dugu mengejek. Bab 3270. "Aku tidak hanya bisa memahaminya, tapi juga menghancurkannya." Lin Tian tertawa. Namun di mata Dugu Huantian, Lin Tian hanya mengoceh omong kosong, jadi ia memelototinya. "Siapa kamu pikir dirimu? Lin Di?" "Apa, kau kenal Lin Di?" "Omong kosong? Siapa yang tidak kenal Lin Di? Tujuanku adalah melampaui Lin Di, tapi dia sudah mati. Sayang sekali, ini memang disayangkan." Namun Lin Tian menertawakannya, "Itu bukan hal yang patut disayangkan." "Apa maksudmu tidak disayangkan? Jika kau bertarung denganku sekarang, seharusnya kau melawan dia, itu baru disayangkan." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Namun Dugu Huantian malah tertawa, "Kau, dibandingkan dengan dia, jauh sekali." "Tidak sejauh itu, coba saja." Setelah berkata begitu, Lin Tian menghilang dan muncul di belakang Dugu Huantian, lalu memukul baju zirahnya dengan kekuatan penuh. Namun Dugu Huantian tidak menganggapnya serius. "Seranglah sesukamu, kau tidak akan bisa menembus baju zirahku." "Oh, benarkah begitu?" Setelah itu, Lin Tian tertawa dan terus menyerang. Dugu Huantian memang punya keahlian hebat, tetapi terlalu sombong, terutama di depan Lin Tian, yang akhirnya membunuhnya. Saat itu juga, Lin Tian langsung menghancurkan zirah itu dalam sekejap, lalu mundur sambil berkata sambil tersenyum, "Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkan zirahmu sekarang juga." Dugu Huantian masih meremehkannya dan tertawa, "Menghancurkan zirahku? Jangan buat aku tertawa." Lin Tian tersenyum dan menatapnya, "Lihat saja nanti." Setelah itu, Lin Tian langsung menggunakan medan kekuatannya, mengeluarkan api sihir dan bayangan pedang untuk menghancurkan zirah itu, dan zirah itu pun hancur berantakan. Lin Tian lalu berdiri lama dan menatapnya sambil tertawa. "Ada masalah? Kau benar-benar menghancurkan zirahku." Dugu Huantian terkejut tak percaya, tapi Lin Tian menatapnya sambil tersenyum. "Bagaimana, masih merasa seperti bermimpi, masih mengira ini mustahil?" Dugu Huantian mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kau benar-benar membuatku marah. Lalu, aku akan buat kau tahu betapa menakutkannya aku." Setelah itu, Dugu Huantian meletakkan tangannya di tanah, lalu bintang hijau di tanah mulai berkedip. Di saat berikutnya, ia memanggil seekor sapi raksasa. Sapi itu ditutupi rumput, bersinar dengan cahaya hijau, dan matanya penuh niat membunuh. "Bunuh dia!" teriak Dugu Huantian.
Namun Lin Tian hanya tertawa, binatang super, sapi dewa kayu. Benar, Mu Shen Niu, biar kau tahu betapa mengerikannya dia, Dugu Huan Tian berteriak. Dengan raungan dari Mu Shen Niu, cahaya hijau tak terhitung jumlahnya mengarah ke Lin Tian dan menghancurkannya di tempat. Tapi yang hancur hanya bayangan. Lin Tian, yang melayang di kejauhan, berkata sambil tersenyum, keterampilan bagus, tapi sayang sekali bertemu denganku. Mu Shen Niu tidak terima, berbalik lagi dan melepaskan gelombang hijau, dan Lin Tian kembali menghilang. Dugu Huan Tian panik, lalu melepaskan cahaya hijau di seluruh area, agar jejak Lin Tian terlihat jelas. Dengan begitu, Mu Shen Niu bisa menyerang dengan lebih akurat, tapi Lin Tian hanya tertawa dan mengejek, sayang sekali, sayang sekali. Mu Shen Niu menjadi tidak sabar dan terus menyerang secara acak, membuat seluruh ruang menjadi hijau. Tapi Lin Tian kembali menghilang. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menghindar, gerutu Dugu Huan Tian. Jangan khawatir, setelah suara Lin Tian terdengar, ia sudah berdiri di atas punggung Mu Shen Niu. Dugu Huan Tian mencibir, bunuh dia. Mu Shen Niu hendak menyerang, tapi Lin Tian menggunakan teknik jebakan untuk melemahkan musuhnya, lalu membuka medan kekuatannya sendiri. Bayangan menyebar, kekuatan hebat dilepaskan, dan binatang super itu berubah menjadi sapi panggang dalam sekejap, bahkan menjerit kesakitan. Lin Tian berdiri di samping sapi panggang itu sambil tersenyum. Sapi milikmu sangat harum. Dugu Huan Tian kehilangan muka dan berkata, kau benar-benar cari mati, kalau kau punya kemampuan ini, terserah kau mau apa. Kata-kata Lin Tian membuat Dugu Huan Tian makin gila. Aku akan membunuhmu. Setelah itu, Dugu Huan Tian membuka medannya, namun Lin Tian tersenyum, sekarang giliranmu. Sebelum Dugu Huan Tian sempat bereaksi, Lin Tian mulai menyerap roh Dugu Huan Tian. Seketika, Dugu Huan Tian merasa rohnya menghilang dan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, kau mau aku beritahu? Apa maksudmu? Dugu Huan Tian kebingungan. Lin Tian tertawa, saat kau membuka medanmu, rohmu sudah terkunci olehku. Terkunci? Dugu Huan Tian curiga, tapi Lin Tian langsung bertindak. Dalam sekejap, medan itu terbuka, dan Dugu Huan Tian bahkan tidak sempat menghindar. Akhirnya, dia ketakutan dan menyerah. Berhenti, aku menyerah, ambil saja rohnya. Lin Tian tersenyum, dan Dugu Huan Tian dengan lesu berkata, beri rohku. Ya, Lin Tian mengangguk, meskipun enggan, demi bertahan hidup, Dugu Huan Tian pun menyerah, dan Lin Tian mematahkan segel rohnya sambil berkata sambil tertawa, melihat kau begitu mengagumi Lindi, mungkin aku akan menyelamatkan nyawamu. Tapi selanjutnya, kau harus membantuku jadi pemimpin. Pemimpin? Maksudnya? Tanya Dugu Huan Tian kebingungan. Lin Tian menjawab, artinya kau akan membantuku bertarung dengan orang-orang itu. Kalau tidak, aku harus melawan mereka satu persatu. Terlalu melelahkan. Kau, Dugu Huan Tian melotot, tapi Lin Tian hanya tersenyum. Kenapa? Ada masalah? 18 ahli? Aku ini peringkat paling bawah. Disuruh melawan mereka. Lebih baik mati. Dugu Huan Tian kesal, dan Lin Tian hanya tersenyum. Kau pulihkan saja kekuatanmu dulu. Nanti aku bantu. Meskipun tidak mengerti maksud Lin Tian, Dugu Huan Tian pun duduk bermeditasi untuk pulih. Dan Lin Tian juga membuat formasi untuk mengumpulkan roh agar pemulihannya cepat. Tapi Dugu Huan Tian lalu bertanya, apa hubunganmu dengan Lindi? Ingin tahu? Tentu saja. Dalam medan pembunuh api, hanya Lindi yang bisa. Tapi bagaimana denganmu? Tanya Dugu Huan Tian heran. Lin Tian pun tertawa. Bagaimana kalau aku katakan aku adalah Lindi? Kau, jangan bercanda. Kau Lindi? Dugu Huan Tian mencibir. Dia merasa Lin Tian menghina idolanya. Tapi Lin Tian tertawa. Kenapa? Tidak percaya. Dugu Huan Tian tegas. Omong kosong, Lindi adalah jenius dalam hatiku. Mana mungkin bisa dibandingkan denganmu? Bukankah aku sudah mengalahkanmu, Tuan Dewa? Lin Tian tersenyum. Dan Dugu Huan Tian hanya bisa terdiam marah. Itu, cuma karena aku belum serius. Belum serius? Jadi masih punya jurus rahasia? Tanya Lin Tian. Bab 3271. Tiba-tiba, Dugu Huan Tian tidak bisa berkata-kata. Dan Lin Tian berkata, sudah, buka ruang ini, kita keluar. Meski Dugu Huan Tian merasa kesal, ia tetap membuka ruang itu dan berdiri di atas binatang batu raksasa. Sementara Lin Tian menyuruh Mo Wulian yang masih linglung untuk ikut. Mo Wulian pun datang ke batu besar dengan wajah heran dan bertanya, Tuan, kau berhasil menaklukkannya. Menaklukkan, itu hal biasa, kata Lin Tian sambil tersenyum. Tetapi Mo Wulian terkejut, biasa. Memangnya bukan, Mo Wulian tertegun. Ia menatap Lin Tian dengan tatapan aneh, lalu melirik Dugu Huan Tian. Dugu Huan Tian sambil memegang seikat rumput berkata, apa lihat-lihat, kalah saja, memang kenapa? Mo Wulian hanya bisa terdiam dan memperhatikan. Tak lama kemudian,
batu raksasa itu bergerak maju dan tiba di sebuah lembah, di mana terdapat batu besar di depan mereka. Dugu Huantian berkata dengan murung, manusia batu urutan ke-10 disebut Dewa Batu si jenius. Gusitian, Mo Wulian menambahkan, Gusitian ini bukan orang yang mudah ditangani. Namun Lin Tian menatap Dugu Huantian dan berkata, kau yang urus. Dugu Huantian kaget dan berkata, kau serius? Benar-benar menyerahkannya padaku? Kalau tidak siapa lagi? Lin Tian tertawa kecil, membuat Dugu Huantian kesal tapi tetap maju dan berkata pada batu besar itu, sudah, keluar saja, jangan sembunyi. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari batu itu. Dugu Huantian, kenapa kau jadi pengikut orang lain? Kau tahu dia adalah musuh nomor 1 aliansi kita, bukan? Aku tahu, tapi aku kalah darinya, jadi aku ikut dia. Memangnya kenapa? Jawab Dugu Huantian pasrah. Suara dari batu itu kembali berkata, tapi kau bukan tandinganku, kalau kau bisa melawanku, mungkin aku takkan berdiri di atasmu. Ya mau bagaimana lagi, kalah ya kalah, kata Dugu Huantian. Gusitian pun muncul dari dalam batu. Tubuhnya bercahaya coklat, wajahnya berlumuran lumpur dan seluruh tubuhnya juga ditutupi lumpur. Jelas dia bukan manusia biasa. Dugu Huantian pun berkata pada Lin Tian, lihat, batu-batu di tubuhnya unik dan punya pertahanan sangat kuat. Katanya bisa menahan hampir semua serangan. Kalau dia hanya urutan 10, berarti tetap ada cara menanganinya, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Tapi Dugu Huantian mengeluh, urutan 10 itu sudah jauh di atas urutan 18 punyaku. Lanjut, aku akan memberimu kekuatan, ujar Lin Tian. Kekuatan berkah, maksudnya apa? Tanya Dugu Huantian ragu-ragu. Coba saja, nanti juga tahu. Dugu Huantian akhirnya maju, dan Gusitian mengejek, kau patuh sekali. Aku bilang, hidupku sekarang di tangan orang lain, balas Dugu Huantian sambil melepaskan cahaya hijau ke arah Gusitian. Lin Tian pun memberi mantra penguat elemen cahaya pada Dugu Huantian, puluhan tumpukan yang memperkuat serangannya hingga jadi sangat kuat. Serangannya mengenai Gusitian, tapi hanya sedikit lumpur yang terlepas dari tubuhnya. Melihat itu, Dugu Huantian melongo, hah, dia baik-baik saja. Awalnya dia senang karena merasa lebih kuat, tapi ternyata tak banyak efeknya. Gusitian mengejek, sekarang kau tahu seberapa besar perbedaan kekuatan kita. Dugu Huantian frustrasi dan menatap Lin Tian. Katanya kau memberiku kekuatan berkah. Itu sudah aku beri, tapi aku tak menyangka perbedaan kekuatan kalian sebesar ini, jawab Lin Tian santai. Panggil pemanggilmu untuk bantu. Lanjutnya, Lin Tian dan Mo Wulian mundur ke samping. Sementara Dugu Huantian memanggil binatang batu raksasanya untuk bekerja sama melawan Gusitian. Lin Tian juga memperkuat mereka, dan Mo Wulian penasaran, Tuan, menurut Anda, Dugu Huantian bisa menang? Jelas tidak, jawab Lin Tian. Mo Wulian kaget, padahal selisih peringkatnya tidak banyak, tapi ternyata perbedaannya sangat besar. Lin Tian tertawa, tapi aku bisa bantu dorong dia. Masih ada cara lain, Tuan? Tanya Mo Wulian. Tunggu saja, jawab Lin Tian tenang. Sementara itu, Dugu Huantian makin kelelahan dan akhirnya berteriak pada Lin Tian, hei, bantu aku dong, aku sudah tidak kuat lagi. Lin Tian tertawa, habis akal, bukannya kau yang ingin coba? Memangnya aku punya pilihan? Dugu Huantian makin frustrasi. Gusitian pun menertawakan mereka, sepertinya orang yang kau ikuti itu tidak bisa diandalkan. Jangan sombong dulu, balas Dugu Huantian, lalu memanggil beberapa binatang super kuat sekaligus. Lin Tian pun mengeluarkan kinnya dan mulai memainkannya, membuat para binatang itu menjadi liar. Suara ilahi yang memperkuat binatang, seru Dugu Huantian terkejut, karena tahu itu akan memperkuat para binatang. Gusitian pun heran, apa yang sedang terjadi ini? Tak usah sok polos, kata Lin Tian sambil tersenyum jahat, silakan lanjut bermain. Binatang-binatang itu pun menjadi liar dan berhasil mendorong Gusitian mundur. Gusitian yang marah akhirnya kembali bersembunyi di dalam batu, lalu berteriak, selama aku di sini, kalian tak akan bisa masuk ke aliansi. Namun Dugu Huantian malah kegirangan dan berkata pada Lin Tian, dari mana kau belajar teknik suara ilahi untuk binatang itu? Bukankah aku sudah bilang, siapa aku sebenarnya? Kau benar-benar Lindi? Tanya Dugu Huantian, makin curiga namun juga bingung, tapi Lin Tian hanya tersenyum, membuat Dugu Huantian bertanya lagi, kau serius bukan? Udah, jangan banyak tanya, hancurkan saja gunung itu. Baiklah, aku akan coba. Dugu Huantian pun mulai menghantam gunung itu, gunungnya mulai retak, tapi Gusitian dari dalam tertawa, jangan buang tenaga, gunung ini adalah senjata sihir. Gusitian menatap Lin Tian dan berkata, gunung ini adalah gunung bumi kecil yang kutemukan di tanah tandus, sangat keras. Setelah kutempa, ia menjadi jimat pelindungku.
itu cuma senjata sihir biasa, kata Lin Tian. Gu Zitian tertawa keras. Biasa, bocah, kau ini polos sekali. Bab 3272. Memangnya bukan begitu, Lin Tian tertawa. Sementara Gu Zitian, langit batu kuno, mengejek, ayo, pastikan kau tidak bisa lewat. Lin Tian tersenyum sinis, lalu berjalan mendekati batu besar selangkah demi selangkah dan meletakkan tangannya di atas batu itu. Gu Zitian pun heran, apa yang kau lakukan? Bocah. Tentu saja melakukan sesuatu yang kau takuti, jawab Lin Tian. Setelah itu, ia mulai menghancurkan batu tersebut. Tak lama kemudian, batu yang tadinya utuh pun hancur berantakan. Gu Zitian pun muncul di hadapan mereka, dan Dugu Huantian langsung bersorak gembira. Bagus. Saat Gu Zitian terkuak, dia bertanya, apa yang terjadi? Dugu Huantian segera maju dan membawa binatang supernya untuk bertarung dengan Gu Zitian. Gu Zitian terkejut dan melarikan diri ke dalam ngarai sambil memaki, bajingan. Tak lama kemudian, Gu Zitian pun kabur. Dugu Huantian lalu menghampiri Lin Tian dan berkata, orang itu, larinya cepat sekali. Biarkan saja, kata Lin Tian santai, lalu menyuruh Dugu Huantian untuk memimpin jalan. Saat mereka berjalan, Dugu Huantian bertanya tentang teknik pengubahan binatang dengan suara ilahi. Mo Wulian berkata dengan penuh semangat, teknik pengubahan binatang dengan suara ilahi ini konon hanya dimiliki oleh Kaisar Lin. Namun Dugu Huantian menimpali, dia bilang dia itu Kaisar Lin, kau percaya? Apa? Mo Wulian terkejut, namun Lin Tian sambil berjalan berkata, kenapa, tak percaya? Keduanya tentu saja tidak percaya. Sementara itu, setelah Gu Zitian kembali ke markas utama, ia langsung menuju aula besar. Di aula itu, terdapat 10 patung batu, 9 dewa dan 1 pemimpin aliansi pembasmi iblis. Saat mereka melihat Gu Zitian kembali dalam kepanikan, satu persatu bertanya, dan Gu Zitian menjawab semuanya. Akhirnya, Gu Zitian berkata, orang itu akan segera tiba. 5 pertahanan utama, tak ada cara menghentikannya, tanya patung batu yang berkilau kemasan. Gu Zitian menggeleng, tak bisa, bahkan Dugu Huantian pun sudah dikalahkan dan sekarang mengikutinya. Patung emas itu makin berkilau, dan yang lainnya pun penasaran. Beberapa bertanya, Ketua Qin, siapa sebenarnya anak itu? Kenapa sulit sekali ditangani? Dia hanyalah iblis besar, kata Ketua Aliansi Qin, tapi semua orang bingung. Seorang iblis berani datang ke sini, benar-benar nekat. Ketua Qin mendengus, tapi tampak panik. Kaisar Lin ini mengerikan. Namun beberapa orang penasaran, Ketua Qin, kami dengar dia punya hubungan dekat dengan murid Lin, yaitu Lin Qingyu. Bukankah anak itu datang ke sini juga karena Lin Qingyu? Yang lain setuju, seolah menyalahkan Ketua Qin. Ketua Qin pun bertanya, apa kalian sedang menyalahkanku? Tidak, Ketua Qin, jangan salah paham, sahut mereka. Kemudian Ketua Qin mengungkap kabar mengejutkan, kalian tahu kenapa dia datang mencariku? Mereka semua menggeleng. Ketua Qin melanjutkan, konon, kuil laut terdiri dari 3 bagian peta. Aku punya 1, dia punya 2, jadi dia mencariku untuk menyatukan peta dan menemukan kuil laut. Begitu mendengar itu, semua langsung terkejut. Ketua Qin, serius? Ketua Qin, Anda tidak bohong, kan? Ketua Qin, Anda benar-benar yakin? Melihat semua orang seperti itu, Ketua Qin tertawa dalam hati, lihat bagaimana aku bisa membuat kalian bekerja keras. Lalu ia berkata, kalau tidak percaya, nanti saat dia datang, kalian bisa tanya langsung, bukan? Gu Zitian sendiri masih bingung, tidak tahu harus bagaimana, sampai akhirnya, Lin Tian dan 2 rekannya tiba di aula itu, 10 patung batu berdiri tegak. Melihat mereka, Dugu Huantian tampak gugup, sedangkan Mo Wulian menunduk, tak berani menatap. Patung Ketua Qin memancarkan cahaya emas, murid baikku, sungguh baik kau membawa musuh kemari. Dugu Huantian buru-buru berkata, Guru, aku, pengkhianat, jangan banyak omong. Ketua Qin mendengus. Lalu salah satu dewa bertanya pada Lin Tian, bocah, apakah kau punya peta kuil laut? Yang lain bertanya juga, apa kau kemari untuk mencari Ketua Qin demi peta itu? Semua ikut bertanya, dan Lin Tian menatap batu yang berkilauan itu. Aku datang bukan hanya untuk peta, tapi juga untuk balas dendam. Balas dendam? Ketua Qin tertawa, dan yang lain makin bingung. Lin Tian melanjutkan, Lin Wangyu, ingat, benar, si iblis Lin itu, gumam Ketua Qin. Lin Tian tersenyum, iblis besar, bukankah perbuatan kalian jauh lebih jahat? Aku membunuh demi rakyat, mana mungkin aku disebut iblis, Ketua Qin membantah. Tapi kalian menyakiti orang lain dengan dalih membasmi iblis, bukankah itu keji? Aku tak tahu maksudmu. Balas Ketua Qin, bodoh atau pura-pura bodoh, tak masalah,
tapi dendam ini tetap akan kubalas. Ketua Qin tertawa, bocah, 10 ahli tertinggi di alam dewa ada di sini, kau pikir bisa membalas dendam di depan kami? Namun Lin Tian menatap sekeliling dan berkata, aku hanya ingin memberi peringatan, jika tak ingin terlibat, jangan ikut campur, siapapun yang ikut campur, akan kuhancurkan. Kata-kata Lin Tian yang penuh wibawa langsung membuat semua terdiam, mereka tak menyangka seorang raja dewa bisa searogan ini. Salah satu dewa pun tertawa, kau tahu siapa kami? Siapa kalian tak ada hubungannya denganku? Jawab Lin Tian. Komentar pedas pun berdatangan, bodoh sekali. Bahkan 18 jenius pun tak sanggup dilawan, apalagi kami. 18 jenius, di mana mereka? Aku ingin melihat, kata Lin Tian dengan tenang. Mereka sedang dalam ritual, kalau mereka keluar, bisa gila kau, kata dewa lain. Aku tak perlu bicara panjang lebar. Salah satu dewa marah dan terus menatap Lin Tian, sombong sekali. Ketua Qin memprovokasi, lihat, dia melawan hukum, sengaja cari masalah, bukan aku yang bersalah. Namun sebagian dewa masih mencoba berdamai. Bocah, serahkan 2 bagian peta lainnya, kami tidak akan menyulitkanmu. Kalau tidak, kau takkan bisa keluar dari sini hari ini. Lin Tian hanya tersenyum. Keluar, kalian pikir aku kesini untuk lari? Semua akhirnya sepakat untuk menyerang Lin Tian. Gerbang aula pun tertutup dengan keras. Kuang Dang tidak memberi Lin Tian kesempatan untuk melarikan diri. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?